Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses tercabutnya nyawa manusia akan diawali dengan detik-detik yang menegangkan dan menyakitkan. Kita mengenalnya dengan nama sakaratul maut. Nabi SAW pernah bersabda, innalil mauta sakaratin. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya. Ulama salaf Ibnu Abi Dunya rahimahullah pernah meriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, peristiwa yang sangat menegangkan dan menakutkan bagi manusia di dunia ini adalah peristiwa kematian atau sakaratul maut. Beliau melanjutkan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal, kemudian mereka bercerita bagaimana sakaratul maut yang mereka alami dahulu, maka yang mendengarkan tidurnya tidak akan pernah nyenyak, makannya pun tidak akan enak. Kenapa? Karena saking takutnya dan ngerinya terhadap peristiwa sakaratul maut. Dan inilah yang ingin kita renungkan kali ini. Dan inilah yang ingin kita pikirkan kali ini. Khususnya bagaimana sakaratul mautnya para nabi dan rasul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau kita mengenal dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kita juga mengenal beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dahulu malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa datang kepada Nabi Ibrahim, hendak mencabut nyawanya. Nabi Ibrahim pun bertanya, apakah kekasih itu akan mencabut nyawanya kekasihnya? Maka malaikat ini pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyampaikan peristiwa itu. Allah Maha Tahu. Dan Allah pun menyampaikan kepada malaikat itu, sampaikan kepada kekasihku, apakah kekasihku itu tidak rindu, tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya. Akhirnya malaikat itu pun kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyampaikan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam paham. Maka dia pun berkata, silahkan engkau cabut nyawaku. Sesaat kemudian Nabi Ibrahim wafat. Dan riwayat ini melanjutkan, Allah bertanya kepadanya. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, kaifa wajadtal mauta? Bagaimana rasanya engkau menghadapi maut? Nabi Ibrahim ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, seperti apa engkau merasakan kematian itu? Nabi Ibrahim menjawab, seperti besi panas yang dibakar, kemudian ditusukkan kepada bulu-bulu atau kulit, kemudian dicabut. Itulah rasa sakaratul maut yang saya rasakan. Allah pun
menjawab, padahal sudah saya ringankan sakaratul maut bagimu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa Khalilullah saja ketika mengalami sakaratul maut rasanya sangatlah sakit dan sangatlah pedih. Kita tidak bisa membayangkan. Yang pertama. Yang kedua adalah kematian atau wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Sesaat setelah beliau wafat, Allah pun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita mengenal Nabi Musa alaihissalam adalah kalamullah. Orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sakaratul maut yang dialami Nabi Musa alaihissalam, kalamullah ini. Nabi Musa alaihissalam pernah bercerita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala seperti burung pipit yang digoreng hidup-hidup. Tentu ini sakit. Dalam riwayat lain, sakaratul maut yang dialami Nabi Musa alaihissalam, beliau menjelaskan seperti kulit kambing yang ditarik atau yang dikuliti, atau kambing yang dikuliti tanpa disembelih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuku kita kelupas. Bagaimana rasanya? Sangat sakit. Ini sekujur tubuh kita, kulit ini dikuliti tanpa kita meninggal. Bagaimana rasanya? Tentu sangat sakit. Dan inilah sakaratul maut yang dialami Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha, beliau wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Betapa beliau berkali-kali pingsan karena menanggung sakitnya sakaratul maut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mulia. Ketika mereka menghadapi sakaratul maut begitu sakit. Dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana dengan kedudukan kita. Tidakkah ini membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah ini membuat kita semakin berhati-hati? Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.